Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Widilati Fauzan. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian nasional untuk mata pelajaran biologi ujian nasional tahun 2016. Untuk kamu yang baru bergabung dan menonton video ini, kamu bisa mendownload soal ujian nasional tahun 2016 untuk mata pelajaran biologi ini di f87media.blogspot.com, atau kamu juga bisa mendownloadnya melalui link yang ada di deskripsi di bawah ini. Pada bagian ketiga ini kita akan membahas soal ujian nasional dari nomor 11 sampai soal nomor 15. Kita mulai dengan soal nomor 11. Perhatikan gambar jaringan berikut ini. Fungsi jaringan sesuai gambar adalah: A. Penyusun organ jantung. B. Alat gerak pasif pada vertebrata. C. Jaringan ikat pada rangka vertebrata. D. Penyusun berbagai organ dalam manusia. E. Membangun organ luar pada hewan vertebrata. Untuk menjawab soal nomor 11, kamu dapat melihat tabel berikut ini. Seperti kita ketahui bahwa jaringan otot itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada otot lurik, ada otot polos, dan ada otot jantung. Otot lurik memiliki ciri menyusun otot yang melekat pada tulang, sedangkan otot polos menyusun alat-alat dalam, misalnya pada dinding usus dan pembuluh darah. Otot jantung adalah otot yang menyusun dinding jantung. Bentuk sel otot lurik, selnya bulat memanjang, ada banyak inti dan terletak di tepi. Otot polos, ujung sel meruncing, intinya berjumlah 1 dan berada di tengah. Sedangkan otot jantung memiliki ciri bentuk bulat memanjang dengan ujung bercabang, ada banyak inti sel terletak di tengah. Kontrol saraf untuk otot lurik itu secara sadar atau kontraksi dikontrol oleh sistem saraf sadar. Kontrol saraf pada otot polos adalah otot tak sadar atau kontraksi tidak dikontrol oleh sistem saraf sadar. Sedangkan otot jantung kontrol saraf otot tak sadar. Otot lurik memiliki reaksi cepat, sedangkan otot polos lambat, dan otot jantung juga lambat. Sifat kerja dari otot lurik cepat lelah, otot polos tidak cepat lelah, dan otot jantung tidak cepat lelah. Jika dilihat dari gambar dan tabel perbedaan antara otot lurik, otot polos, dan otot jantung, dapat kita simpulkan bahwa gambar di soal nomor 11 adalah gambar dari otot polos. Sehingga kita bisa memilih jawabannya paling tepat untuk soal nomor 11 adalah D. Penyusun berbagai organ dalam manusia. Kita lanjut ke soal nomor 12. Periode kerja jantung dari suatu akhir kontraksi hingga akhir kontraksi berikutnya mengalami periode diastol. Periode ini terjadi apabila otot serambi jantung A. Menguncup dan otot bilik jantung mengembang. B. Mengembang dan otot bilik jantung mengembang. C. Mengembang dan otot bilik jantung menguncup. D. Menguncup dan otot bilik jantung menguncup. E. Mengembang dan menguncup secara bergantian. Otot jantung mampu berkontraksi sehingga jantung dapat mengembang dan mengempis. Mengembang dan mengempisnya serambi dan bilik terjadi secara bergantian. Ada sistol, ada diastol. Sistol adalah periode kontraksi jantung, yaitu pada saat otot balik jantung mengempis. Pada saat sistol, darah di dalam bilik dipompa ke pembuluh vena paru-paru ataupun ke aorta secara bersamaan. Nah, sedangkan periode diastol adalah periode reaksi, yaitu pada saat otot bilik jantung mengembang sementara otot serambi jantung mengempis. Pada saat diastol, darah dari serambi masuk ke dalam ruang bilik sehingga bilik mengembang. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 12 adalah A. Menguncup dan otot bilik jantung mengembang. Kita lanjut ke soal nomor 13. Perhatikan gambar jantung dan pembuluh darah di bawah ini. Jantung sebagai pemompa akan mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Perjalanan darah dipengaruhi antara lain kontraksi pembuluh darah. Ibarat kita berkendara di jalan raya, kecepatan kita tergantung keadaan jalan raya. Semakin sedikit hambatan, perjalanan akan semakin cepat. Demikian sebaliknya. Apa yang terjadi pada tubuh seseorang jika mengalami kondisi pembuluh darah seperti pada gambar di atas? A. Sirkulasi darah tidak lancar karena adanya bekuan darah yang disebut embolus. B. Sirkulasi darah tidak lancar sehingga tekanan darah naik, orang akan mengalami hipertensi. C. Sirkulasi darah pada arteri koronaria lambat yang akan mengakibatkan penyakit jantung koroner. D. Elastisitas otot pembuluh darah berkurang, orang akan menderita aterosklerosis. E. Elastisitas otot arteri koronaria menurun, orang akan menderita myocardial infarction. Jika dilihat gambar pada soal
soal nomor 13, pada bagian pembuluh darah ada bagian yang mengalami penyempitan. Ini akan menyebabkan sirkulasi darah pada arteri koronaria lambat yang akan mengakibatkan penyakit jantung koroner. Apa itu penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner akan terjadi ketika pembuluh arteri yang memasok darah ke jantung mengeras dan menyempit akibat penumpukan kolesterol dan zat lainnya atau sering dikenal dengan istilah plak. Dan jawaban yang tepat untuk pertanyaan soal nomor 13 adalah C. Sirkulasi darah pada arteri koronaria lambat yang akan mengakibatkan penyakit jantung koroner. Kita lanjut ke soal nomor 14. Pankreas adalah kelenjar pada sistem pencernaan manusia yang menghasilkan enzim amilase. Enzim ini mengubah zat tepung menjadi maltosa di dalam A. Mulut, B. Usus 12 jari, C. Hati, D. Lambung, E. Usus besar. Kita tahu bahwa organ pada sistem pencernaan terdiri dari rongga mulut, kemudian dilanjutkan ke kerongkongan, kemudian akan berlanjut ke lambung, dari lambung ke usus besar, kemudian ke usus halus, dan akan dibuang melalui anus. Yang dapat kita eliminasi dari 5 pilihan jawaban di bawah ini adalah C. Jadi tinggal 4 pilihan jawaban: mulut, usus 12 jari, lambung, dan usus besar. Untuk memudahkan menjawab soal nomor 14, saya sudah persiapkan tabel macam-macam enzim atau jenis-jenis enzim. Jika dilihat dari tabel tersebut, kita bisa lihat bahwa pankreas itu menghasilkan 3 jenis enzim, yaitu amilase, tripsin, dan lipase. Ketiga enzim tersebut terletak di usus 12 jari. Jadi kita bisa menarik kesimpulan untuk jawaban soal nomor 14 adalah usus 12 jari, atau jawaban yang harus kita pilih yang paling tepat adalah B. Lanjut ke soal terakhir di pembahasan soal ujian nasional mata pelajaran biologi tahun 2016. Nomor 15. Reabsorpsi merupakan salah satu tahap dalam proses pembentukan urin. Dalam fase ini terjadi proses titik-titik. A. Penyerapan kelebihan air. B. Penyaringan darah di glomerulus. C. Penyerapan sisa-sisa metabolisme. D. Pengikatan zat-zat yang tidak dibutuhkan. E. Penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan. Dan saya juga sudah menyiapkan tabel untuk memudahkan menjawab soal nomor 15. Setelah kita lihat tabel tersebut, ada kata filtrasi, ada kata reabsorpsi, ada kata sekresi. Filtrasi itu adalah penyaringan, reabsorpsi adalah penyerap, ada kata diserap. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah E. Penyerapan kembali zat-zat yang dibutuhkan. Nah, itulah soal-soal di bagian ketiga yang kita bahas dari soal nomor 11 sampai soal nomor 15. Kita akan lanjutkan pembahasan soal ujian nasional untuk mata pelajaran biologi tahun 2016 ini pada bagian keempat dari video ini. Sebelum saya pamit, jangan lupa subscribe WLF YouTube channel, dan jangan lupa juga download soal pembahasan ujian nasional ini di f87media.blogspot.com. Saya Widlati Faujan, ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.